Biasanya brandnya sendiri yang bocorin sih. Brandnya sendiri yang bocorin. Selain kamera sama ya mungkin performa, software juga lumayan sih, lumayan beda. Dan di Indonesia emang dari dulu kayaknya nggak pernah. Mengutamakan program itu gitu. Gizmo Talk Podcast by Gizmology. Hai Gizmo Friends, balik lagi sama saya Pras dari Gizmology. Di episode Gizmo Talk kali ini, aku kembali sama Alvin. Kalau Gizmo Friends sudah nonton episode pertama, kita ngomongin tren kenaikan harga smartphone ya. Cuman di sini tuh aku pengen ngebahas tentang mungkin ada dengan kenaikan harga smartphone itu kayaknya perilaku konsumen itu berubah dalam beli smartphone. Di episode sebelumnya, kalau Gizmo Friends sudah nonton, di akhir Alvin tuh bilang nggak ada salahnya loh kita beli handphone generasi sebelumnya gitu. Dan mungkin jadinya belinya secondary atau kayak stok lama gitu. Nah, sebagai apa ya? Sebagai kita yang ingin merasakan inovasi terbaru in this economy yang harga handphone semakin mahal, itu memang rasanya bisa jadi shortcut yang menarik gitu kan. Karena biasanya kalau kita beli flagship, terus flagship itu kan dukungan software update-nya biasanya lebih lama ya. Jadi kan kadang ada yang diturunkan ke generasi sebelumnya. Nah, kita akan eksplorasi di situ, apakah itu opsi yang wise atau gimana. Tapi sebelum itu buat Gizmo Friends yang belum subscribe ke channel YouTube Gizmo Talk atau Gizmology, jangan lupa buat subscribe supaya nggak ketinggalan konten-konten yang seru kayak gini. Tetapi sebelum kita ngomongin perilaku konsumen, aku ingin menanyakan perilaku kamu dulu sebagai tech enthusiast yang suka update informasi lewat platform X nya Alvin tuh gede banget audiensnya global. Kenapa menarik? Karena Alvin ini salah satu pembocor informasi ternama atau leaker. Beda ya sama kue yang dijual di depan toko atau sekolah ya, itu leaker. Anyway, nah di sini kan melalui akun Sound6, kamu cukup rutin ya biasanya kayak ini saat kita ngerekam ini mau ada foldable baru nih. Biasanya Alvin dalam beberapa waktu ke depan akan tiba-tiba kayak ngeposting gambar. Enggak bu. Enggak? Wah, kamu jangan membohongi diri kamu sendiri. Nah, biasanya itu tuh ada rutinitasnya nggak sih, Vin? Atau kayak tantangannya deh? Apa tantangannya? Tantangannya aja. Apa sih tantangan yang dirasain kalau kamu ingin memprovide sebuah informasi terbaru yang belum diprovide orang lain? Menjaga perasaan. Apa ya? Atau kayak tantangannya nggak ada karena aku bisa menemukannya. Brand-brand ini sekarang udah mulai sadar sih tentang bocoran-bocoran itu, makanya sekarang udah mulai jarang bisa nemu gitu bocoran-bocoran kayak harga misalnya atau spek kayak beberapa minggu sebelumnya. Kalau dulu tuh bisa dapet 3 minggu 4 minggu sebelumnya bahkan. Kalau sekarang udah susah sih. Jadi kayak katakanlah dari 2020 kamu biasa membocorkan informasi, mungkin sekarang tuh brand-brandnya sendiri itu sudah lebih securing informasi supaya nggak bocor gitu ya. Iya betul. Jadi sebagai pembocor informasi, celahnya lebih kecil berarti sekarang. Kecil, tapi masih bisa. Wah, Tergantung brand. iya, menarik. Nah, tapi selama ini kamu ngebocorin informasi, pernah ada yang meleset nggak sih? Pernah pasti. Biasanya kenapa kok meleset? Misalnya tentang harga gitu, ada perubahan-perubahan dikit. Ya sebenarnya brand itu kan di site harga, siapa tahu H-1 launching bisa berubah gitu, bisa aja. Nah nanti atau enggak kadang harga yang aku temuin misalnya harga SRP atau harga apa, ya nanti pas sudah keluar lebih murah ya ternyata emang karena ya itu harga belum dicoret gitu loh, yang dibocorin. Gitu sih. Tapi kayak pernah nggak se-major pas diluncurin desainnya beda? Enggak ya? Oh enggak Sampai kayak gitu ya? Nggak sampai gitu sih. Cuman kalau emang Soalnya harga tuh bisa revisi terakhir sih. Iya. Soalnya kalau fisik itu kan emang udah di-decide dari jauh hari kan ya, beberapa bulan lalu bahkan. Kayak misalnya desain iPhone Fold itu kan udah dari awal tahun, dari tahun kemarin ya. Itu udah pasti akurat sih sebenarnya. Dan dari bocoran-bocoran yang berjalan setahun terakhir emang desainnya konsisten kayak gitu aja. Iya, gitu konsisten ya. kayak gitu aja gitu. Oke. Ini saya ada pertanyaan. Ini pertanyaan dari skripnya agak bahaya sih. Dari mana biasanya informasi bocoran berasal? Secara general aja gitu.
Biasanya brandnya sendiri yang bocorin sih. Brandnya sendiri yang bocorin. Oke. Misalnya lewat e-commerce atau lewat websitenya juga bisa. Berarti ya kayak bisa dibilang dari kelalaiannya mereka sendiri. Iya, sama website ini sih. Kartu kredit. Hmm. Kayak info promonya. Hmm. Bisa tuh. Ini yang orang brand yang nonton kayaknya udah mulai breaking news. Tapi kalau misalnya dibilang bocoran, apakah itu juga dijadikan salah satu usaha dari brandnya? Jadi kayak emang sengaja dibocorin gitu. Ada nggak tren yang kayak gitu? Yang sengaja dibocorin ada sih pasti. Ada ya? Ber- Pernah ada beberapa ya? kali soalnya ada yang bahkan dimintain tolong buat di sounding dong gitu. Kadang gitu. Tapi banyak juga yang nggak mau, yang nggak sengaja bocorin gitu loh. Dan emang nggak mau bocor. Jadi kalau dibilang ada ya ada, Ada. tapi mostly ya bocor secara natural ya. Iya, Oke. mostly. Nah, tapi kalau seorang Alvin disuruh menilai Alvin sendiri, maksudnya dengan kegiatan kamu membocorkan informasi, apakah itu kamu ngerasa kayak kamu ngebantu brand untuk naikin hype, atau justru kayak kejutannya jadi hilang karena kamu udah kamu bocorin, atau a combination of both? Sebenarnya bisa buat nge-hype juga kalau misalnya harganya bagus gitu. Tapi kalau buat beberapa brand itu emang jadi tantangan buat mereka karena kompetitor jadi tahu dong tentang harga mereka atau spek-speknya gitu. Dan Jadi mereka nggak mau terjadi. Oke, nggak semuanya mau Nggak ya. semuanya mau. Tapi ada yang oke dan kayak ngerangkul gitu, ada nggak? Makasih udah dibocorin. Pernah nggak ada kayak gitu? Kalau kayak makasih udah dibocorin gitu sih enggak ya. Enggak. Tapi kayak nggak komplain atau Iya, kayak nggak itu, komplain. nah, saya tetap aja menjalin relasi baik Iya. itu ada ya. Mostly gitu. Mostly kayak gitu. Oke, berarti menarik tuh, maksudnya kayak nggak semua brand tuh against. Iya. Karena mungkin ya mereka sadar itu adalah celah yang dibuat Iya. dari mereka kan Dan gitu. natural juga. Ini emang mau digimanain pun pasti ada bocoran-bocoran itu. Tinggal siapa yang nemuin aja bocoran. Dan kebanyakan dari Sonda Six. Enggak. Di Facebook biasanya. Tapi pernah nggak kamu dapat bocoran informasi terus kayak nggak aku naikin deh gitu? Sering. Kenapa? Atas nama relasi kah? Kadang nggak tahu kalau misalnya di X itu sebenarnya lebih ketakut kena copyright sih. Apalagi kalau misalnya Samsung atau beberapa brand lain juga gitu. Kayak kalau kita nge-post dalam beberapa hari pasti di take down dan itu takut ngaruh ke si account-nya sih, takut bisa di-suspend soalnya. Nah, menariknya satu hari sebelum episode podcast ini diambil, kemarin kan akun Netflix hilang setelah dia-upload video Itu bocoran iPhone. Account bohongan. Iya, walaupun si Evan Blaze-nya udah ganti akun, tapi terus ada orang yang bikin, ada orang yang ngambil username itu, posting video bocoran iPhone, terus alasannya karena itu violating rules-nya X gitu. Iya. Jadi gitu emang bisa kayak gitu ya, itu yang kamu gitu. takutkan. Berarti Dan bisa mungkin ya? karena itu juga, ya segede Apple aja, makanya langsung ke suspend. Tapi kalau misalnya yang kecil-kecil, misalnya link kecil gitu aja, ya nggak. Itu lebih ke se-impactnya gambarnya yang ditutup aksesnya ya. Tapi kayaknya tweetannya masih ada gitu kan biasanya. Iya, betul. Oke, jadi itulah Gizmo Friends sekarang sudah mengenal Alvin ya. Jadi kayak maksudnya ngebocorin informasi itu memang dari ya karena menemukan celah. Simply Alvin tuh kayak ngambil ini ada nih celah ini gitu. Jadi kayak bukan bocorin dong ya sebenarnya. Kayak nyebarin informasi aja. Kayak ya udah nge-forward informasi dari. Menurut Gizmo Friends itu kayak gimana? Drop komen di bawah. Oke, sekarang kita fokus ke tadi kita mau ngobrolin perubahan perilaku konsumen di mana harga smartphone naik. Terus menurut Alvin tadi juga bilang nggak apa-apa beli flagship tahun lalu aja. Toh kadang inovasinya diturunin gitu. Nah, sekarang kan flagship kan emang makin mahal ya, 20 juta ke atas gitu. Apakah mutlak membuat mid-range premium itu lebih menarik buat konsumen? Menurut Alvin, dari yang Alvin lihat beberapa bulan terakhir gimana? Si mid-range premiumnya juga naik kan soalnya harganya. Jadi kayak ya orang-orang mau beli HP apapun bakal pikir 2 kali sih sebenarnya. Menurut gua. Tapi apakah jadi membuat orang-orang sekarang lebih banyak yang beli handphone mid-range premium? Atau ya sama-sama aja kayak kemarin-kemarin? Kayaknya kalau
itu sama-sama aja sih. Yang udah biasa beli flagship bakal beli flagship lagi nanti pasti. Cuman mungkin ya lebih dikit aja kali orang yang lakuin itu ya. Banyak Jadi yang lebih memutuskan buat keep HP yang udah dia punya sekarang gitu. Mungkin. jadi buat mereka yang emang pengen beli flagship tuh mereka emang udah nyiapin budget ekstra karena Ya. emang mereka pengen yang terbaik gitu ya. Mm. Nggak langsung karena harganya naik 3 juta 4 juta terus mereka jadi aku beli yang mid range saja tapi enggak gitu ya. Iya. Oke. I Karena see. mungkin emang mereka ngincer misalnya kameranya lebih bagus atau prosesornya paling bagus, optimization dari software paling bagus. Nah, Karena kan pasti bagian software-nya- ini tadi aku pengen mengemphasize lagi, sebenarnya kita udah bahas di episode sebelumnya, cuman kalau boleh boleh di-mention lagi perbedaan utama yang bakal paling kerasa dari mid-range premium dan flagship beneran tuh apa? selain kamera ya. Selain kamera mutlak ya. Selain kamera sama ya mungkin performa, software juga lumayan sih, lumayan beda. Karena kan ada beberapa brand yang nggak nge-push fitur, misalnya fitur-fitur AI dari yang flagshipnya ke mid range. Kayak misalnya ada di Samsung AI erasernya nggak ada gitu. Kok AI eraser? Audio eraser. Audio eraser. Oke. Dan fitur-fitur lain sih di brand lain juga kayak gitu ada kasusnya. Iya, biasanya kayak mungkin secara angka sama-sama komplit, tapi bagaimana fitur itu bekerja itu beda. Kayak di Samsung yang flagship beneran, object erasernya pakai generative AI, sementara yang di mid range itu kayak on device aja. Jadi kayak biasanya kan kayak kita kalau nge-pose objek mungkin nggak sehalus sama yang flagship gitu ya, atau mungkin sekarang udah mendekati, tapi perbedaannya biasanya di situ ya. Gitu. Iya, Kayak hal yang kecil kayak gitu sih hal sebenarnya. kecil kayak itu yang dibilang kecil juga kalau misalnya lagi small friends menggunakannya dalam sehari-hari juga. Iya. Oke, harga handphone naik. Menurut Alvin, selain kayak opsi pembayaran kayak pay later gitu ya, trade-in. Biasanya kita ngelihat tuh lumayan banyak sih sekarang brand smartphone yang kasih opsi trade-in. Itu menurut Alvin memang benar-benar memikat apa kayak, mending jual sendiri aja handphonenya. Mungkin kalau yang males ribet ya mendingan pakai trade-in aja sih, toh kan sekarang brand-brand juga udah pada nyediain metode itu trade-in, dan kadang juga dapat diskon misalnya buat trade-in. Kan kemarin-kemarin Samsung tuh juga gitu kan ya. Misalnya dapat diskon 2 juta flat untuk kalau misalnya trade-in. Dan itu pun flat, jadi misalnya harga HP-nya di 150.000 gitu. Ntar diskonnya tetap flat 2 juta. Nah, kemarin Huawei juga sempat tuh kayak gitu. Mate X7 sempat ada diskon 3 juta bahkan kalau Huawei waktu itu. Nah, mungkin brand-brand lain juga bakal ngelakuin itu karena ya HP makin mahal, jadi orang-orang pasti bakal tergerak untuk trade-in HP lamanya sih ke HP yang baru dibanding ngejual sendiri. Berarti kemudahan itu menjadi sesuatu yang juga menarik buat konsumen untuk upgrade ya. Iya. Dan yang mungkin yang perlu dilihat lagi adalah pintar-pintarnya kita ngeliat benefit trade-in-nya gitu. Iya. Karena memang kalau kita lihat trade-in terus kayak ada list, biasanya flagship baru rilis terus ada list harga trade-in. Harga handphonenya biasanya yang dibeli jelek banget, tapi di sebelahnya itu ada kayak benefit tambahan, aksesoris tambahan, potongan harga segala macam yang juga bisa bikin oke aja gitu ya. Oke. Jadi menarik sih berarti kalau trade-in ya. Nah, ngomong-ngomong soal metode beli handphone, kalau di luar negeri ya aku nggak gitu ngikutin sih, cuman di sana tuh kayaknya ada program banding operator udah lama kan. Biasanya Apple dulu kalau launching handphone juga kayak dia akan announce harga dengan bundling dulu kan. Brand-brand lain juga gitu sih. Ya. Itu kenapa nggak works di sini? Maksudku pertanyaanku adalah kenapa nggak works di sini, atau di sana masih works nggak sih? Kalau di sana kayaknya sekarang udah enggak deh. Bahkan kalau misalnya dicek tuh di website Samsung misalnya, kalau harga HP unlock malah lebih murah daripada beli pakai operator bundling gitu. Yang udah lock misalnya sama Verizon, AT&T gitu. Lebih mahal sih kalau misalnya dicek. Terus dan orang-orang sekarang kayaknya juga udah lebih ya udah belinya yang unlock aja gitu. Nggak deal breaking, nggak apa sih namanya? Nggak benefitnya nggak sebesar itu untuk mereka beli handphone yang lock gitu ya. Ya tapi kayaknya kayaknya sekarang tendensinya carinya yang unlock. Bahkan kayaknya kehadiran eSIM tuh kan juga buat kayak mempermudah mereka ganti SIM kan ya. Jadi kayak eSIM juga bikin adanya HP yang lock itu nggak
apa sih, nggak menarik lagi untuk dibeli Berarti sama emang orang. trennya udah berubah aja secara Iya, global ya. dan di Indonesia emang dari dulu kayaknya nggak pernah apa ya, nggak pernah. Mengutamakan program itu gitu, yang dengan memberikan benefit gede gitu Iya. ya. Tapi masih ada sih sekarang ya opsinya. Sekarang ini masih ada. Dari operator-operator gede itu ya. Oke, sekarang kita ke produk generasi sebelumnya atau handphone bekas ya. Karena kan ya tren kenaikan harga, terus kayak kita ngelihat flagship yang sebelumnya turun harganya udah lumayan nih dengan kualitas, mungkin sensor kameranya nggak berubah segala macam. Kalau Alvin bisa kayak kasih summary, kalau kita beli handphone bekas itu yang harus diantisipasi biasanya apa aja? Yang pasti kan pertama kondisi fisiknya. Terus itu kan udah berapa tahun atau berapa bulan gitu kan ya. Jadi kan software supportnya udah pasti kepotong juga kan. Jadi misalnya beli HP tahun lalu, update 4 tahun, berarti kan tinggal sisa 3 tahun lagi. Ya tapi kalau emang nggak terlalu butuh fitur-fitur baru di HP-HP yang lebih baru, kayaknya nggak, ya udah sih beli HP yang lebih lama aja gitu. Toh experience-nya bakal mirip-mirip aja gitu. Terus dan kita bisa menghemat budget gitu. Dan kalau ngelihat kondisi sekarang, bahkan kayaknya dengan harga yang sama, HP tahun lalu tuh speknya lebih tinggi. Oh ya? Iya. Misal Oppo Reno 14 dibanding Oppo Reno 15 atau 16, kan dia lebih tinggi sebenarnya speknya. Kamera mirip-mirip sama aja, tapi prosesornya lebih bagus. Gitu sih. Oke, jadi kayak ya itu bukannya Alvin tidak mendukung Gizmo untuk nggak beli Reno terbaru ya, tapi kayak Reno 14 itu emang bagus sih. Bagus banget itu. Emang anomali kayaknya. Kita udah Gizmo lagi udah review dan emang bagus, dan memang bisa dibilang ya itu nggak semua orang tuh bisa ngelihat peningkatan by generation tuh sesignifikan itu ya. Jadi nggak ada salahnya, dan kayaknya kalau kita lihat live TikToknya brand-brand smartphone tuh mereka masih jual juga ya yang sebelum-sebelumnya dalam kondisi baru kan ya. Iya, masih kayak beberapa ada. Itu bisa jadi alternatif buat Gizmo fans. Jadi kayak kalau emang pengen handphone dengan kualitas tertentu yang emang suka, siapa tahu dari brandnya emang masih jual stok baru dari generasi 1-2 sebelumnya masih worth it lah ya. Apalagi kalau harganya udah turun banget gitu. HP-HP tahun lalu sih sebenarnya. 2025 tuh HP-HP mid-range, HP-HP flagshipnya juga masih worth it itu. Kalau kayak gitu kan kita nggak perlu repot-repot cari apa namanya, kita risiko untuk dapat handphone yang jelek ketika kita beli handphone bekas itu nggak akan ditemukan kalau kita beli handphone generasi sebelumnya tapi baru ya. Nah, tapi kalau misalnya HP refurbish, Alvin ngeliatnya sendiri gimana? Di Indonesia masih belum banyak sih ya. Belum banyak ya. Sebenarnya nggak ada salahnya juga sih, karena mirip-mirip aja sama HP bekas, dan keuntungannya ya udah pasti kita punya assurance gitu kalau misalnya HP itu nggak ada flaw gitu. Jadi dengan QC itu juga nanti, berarti kalau refurbish itu partnya diganti kan ya? Baterainya diganti baterai baru gitu nggak sih? Bisa. Tapi kan itu lebih baik daripada HP-HP bekas yang kita nggak tahu itu udah berumur. Udah berumur. Paling yang tapi balik masing-masing juga sih, ada juga yang nganggap itu nggak worth it ya, sah-sah aja sebenarnya. Yang perlu diperhatikan paling kayak refurbishnya resmi apa enggak gitu ya. Dengan harga handphone semakin mahal, kayaknya diprediksi kalau kita pakai handphone sekarang lebih lama ya, karena kalau dari tiap generasi ganti handphone agak tekor juga ya. Tapi menurut Alvin dengan begitu layanan pernah jual juga penting. Software update, jaminan software update itu juga jadi lebih penting ya sekarang. Iya, itu konsiderasi yang menarik karena aku baru ngalamin nyimpen satu handphone yang kayak udah lama aku simpen karena aku suka. Tapi akhirnya aku jual juga sekarang karena aku tahu dukungannya udah berhenti di tahun depan gitu. Dan nanti aku nggak bisa pakai WhatsApp, kayak handphone itu nggak akan berfungsi sebagai backup phone. Jadi penting untuk Gizmo fans yang memang pengen cari device yang awet, nggak sekadar durabilitas aja ya, tapi dukungan software juga gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir. Kalau boleh dirangkum untuk situasi saat ini, dari Alvin sendiri ada nggak sih tips kayak buat Gizmo fans yang lagi konsiderasi buat beli handphone baru? Ini mungkin emphasize juga dari episode sebelumnya.
faktornya apa aja yang perlu dikonsiderasi, yang diutamakan gitu. Nah, yang pasti kalau layanan purna jual kan penting gara-gara ya kita kan pakai HP itu misalnya HP tahun lalu gitu ya. Nah, spare partnya juga harus Ready. gitu. Kalau misalnya ada kenapa-napa HP-nya, terus garansi extended warranty kan juga penting ya Oh sebenarnya. ya sekarang udah, iya udah mulai Extended banyak tuh warranty. extended warranty. Nah, itu juga penting. Jadi itu kan termasuk yang di layanan purna jual. Terus ada juga software update. Jadi misalnya kita kan udah beli HP yang lama, kalau misalnya update-nya misalnya masih 4 tahun Masih atau lama, 3 tahun lagi masih lama, aman. itu kan bisa aman. Kita jadi Mm-mm. nggak perlu mikir-mikirin buat beli HP baru lagi gitu kan nanti beberapa tahun ke depan. Gitu sih. Jadi di 2 poin itu ya gitu. Iya. Ya, menarik ya Small Friends. Jadi memang kita nggak boleh, mau dibilang nggak boleh FOMO tuh sulit ya. Iya. Tapi Pasti. kayak kalau bisa menahan sedikit, masih ada kok opsi-opsi handphone lama yang juga nggak kalah menarik dengan harga yang sudah disesuaikan dan jadinya lebih terjangkau Iya. gitu. Jadi ya dari semua poin yang tadi sampaikan sama Alvin, Gizmo Friends pertimbangkan sendiri. Kalau memang fitur-fitur di flagship terbaru tuh nggak semenggugah itu, ya udah beli yang lama aja. Toh dukungan software update itu juga masih lama gitu. Tapi ya make sure belinya dari brand yang kayak purna jualnya nggak sembarangan, karena beli handphone yang lebih lama juga harus pasti spare partnya dan segala macamnya masih terjamin gitu ya. Ya. Dan kalian bisa kalau misalnya ada HP yang rusak juga bisa kadang bisa ngecek di website gitu kan. Bisa ngecek juga harga buat spare part yang ini harganya berapa gitu. Ini kayak clarity di purna jualnya ya Iya. gitu. Oke, semoga Gizmo Friends dapat pencerahan ya. Kalau misalnya memang Gizmo Friends mau beli handphone yang lebih lama, nah itu tadi poin-poin konsiderasinya. Tadi itu adalah poin-poin yang perlu Gizmo Friends kayak amati dulu sebelum memutuskan mau beli handphone yang benar-benar baru atau mungkin yang lama udah cukup gitu. Thank you banget Alvin Thank you. atas obrol-obrolannya yang sangat mantap ini. Kalau misalnya Gizmo Friends mau ngikutin update barunya Alvin, bocoran-bocoran informasi Alvin bisa kemana? X-nya tadi di Sound the Six. Instagram Instagram @_sound6. Instagram @sound6. Buat Gizmo Friends yang belum subscribe channel Gizmologi, jangan lupa subscribe channel Gizmologi. Episode Gizmo Talk akan tayang setiap minggunya dan bisa juga main-main ke media sosial kami. Kami ada di Twitter, di Instagram, di TikTok @gizmologi dan website kami di gizmologi.id. Jangan lupa buat terus stay tune di channel YouTube Gizmologi biar nggak ketinggalan obrolan-obrolan seru kayak aku sama Alvin kali ini. Oke, kalau gitu thank you Alvin waktunya dan Thank you. sampai ketemu di episode-episode berikutnya. Bye-bye.